Dia bermuka tembok, tidak tahu malu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Temanku dan sahabatku, terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia. Channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas dia bermuka tembok dan juga tidak tahu malu. Nah, seperti apa situasi yang muncul dan seperti apa situasi yang terjadi untuk diri dia yang saya maksud dalam video ini? Tentu kamu paham siapa orangnya. Di poin yang pertama, memang untuk orang ini adalah orang yang memang pernah bekerja sama dengan kamu. Orang yang pernah memiliki koneksi yang saya rasa juga terbilang baik ya di beberapa waktu yang lalu. Tapi memang seiring dengan berjalannya waktu, ternyata memang orang ini juga punya niatan tersendiri terkait dengan beberapa situasi yang terjadi. Artinya apa? Dia dalam kondisi yang punya kepentingan, dalam kondisi yang punya kepentingan terkait dengan apa yang dia inginkan, terkait dengan apa yang memang dia harapkan pada posisi yang terjadi saat ini. Sehingga memang kondisinya adalah dia akan selalu melakukan berbagai macam cara untuk keegoisan dirinya sendiri. Dia akan melakukan berbagai macam cara untuk keuntungan bagi dirinya sendiri. Sehingga apa? Dia akan berusaha untuk menyingkirkan kamu, menyepak kamu, dan juga menghancurkan situasi yang sudah kamu bangun. Karena apa? Dia tidak ingin situasi yang sudah dia rencanakan itu kacau ketika ada kamu. Karena kamu dianggap sebagai pengacau dalam situasi rencana dia. Sehingga apa? Dia juga akan berpikir keras bagaimana supaya bisa menyingkirkan kamu dalam situasi secepat mungkin. Dan kemudian dalam situasi ini memang dia juga nggak tahu malu gitu loh. Sudah pernah kamu tolong, sudah pernah kamu bantu, kamu angkat, kamu ajak bangkit, tapi ternyata saat ini dia dalam kondisi yang malah menggunakan situasi kebaikan kamu untuk kepentingan dia saja. Sehingga apa? Dalam situasi saat ini kamu juga akan semakin tahu ini siapa teman-teman terbaik kamu dan siapa teman-teman yang hanya ada ketika butuh saja dengan diri kamu. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Mungkin di satu sisi kamu juga sudah mulai terbiasa gitu ya dalam situasi yang seperti ini, yang menolong orang, tapi pada akhirnya orang yang kamu tolong justru malah menjatuhkan kamu. Tapi it's okay lah, nggak masalah. Sehingga dalam kondisi saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur. Karena apa? Dalam situasi saat ini, walaupun memang kamu sadar dengan penyesalan kamu di waktu yang lalu menolong dia, tapi di kartu yang ini memang kamu juga tidak akan terhambat secara posisi kesuksesan yang ada dalam diri kamu. Sehingga apa ya, walaupun dia ini punya muka tembok, nggak tahu malu, tapi ya serasa juga secara personal kamu harus bersyukur. Karena apa? Kondisinya adalah perbuatan buruk mereka tidak mempengaruhi situasi-situasi yang terjadi. Dan kemudian bagaimana dengan situasi kedepannya? Apakah orang yang tidak tahu malu ini, orang yang bermuka tembok ini akan merasakan adanya beberapa kondisi yang sepertinya akan mendapatkan karma? Kita akan coba lihat di sini. Sepertinya memang keadilan itu bakal terjadi. Sehingga apa? Di sini bisa kita katakan betul dia juga akan mendapatkan keadilan dan juga akan ada karma dari apa yang dia perbuat, dari apa yang dia lakukan kepada diri kamu. Jadi di sini kamu juga nggak usah khawatir, karena kalau kita bicara soal karma, dia pun juga akan mendapatkan karma. Dan di sini kamu juga lain kali juga harus bisa untuk lebih waspada. Kamu lain kali juga harus bisa untuk lebih berhati-hati juga dengan beberapa situasi-situasi yang ada di dalam posisi diri kamu saat ini. Lain kali kamu juga harus bisa untuk lebih hati-hati, jangan sampai kamu terlalu mudah percaya dengan orang lain. Jangan sampai kamu terlalu membangun kesepakatan dengan orang-orang yang seperti itu. Karena apa? Nanti yang rugi adalah diri kamu sendiri. Dan kemudian di sini ada situasi yang dimana kamu juga harus memang terkesan harus berjuang sendirian. Artinya apa? Setelah kamu dalam situasi yang dihianati, yang mungkin juga dimanfaatkan oleh beberapa orang, selanjutnya kamu juga harus bisa untuk lebih berjuang sendirian. Nggak usah terlalu berharap dan juga bergantung kepada orang lain. Karena apa? Ketika kamu terlalu bergantung kepada orang lain, tentunya juga nanti akan malah menjadi salah satu masalah yang tidak begitu bagus. Dan kemudian tetap harus punya pendirian. Ini kartu yang menggambarkan di sini kamu harus punya pendirian. Karena kalau kamu nggak punya pendirian, kamu nanti akan mudah diombang-ambingkan oleh keadaan.
kamu akan mudah diperlakukan dengan tidak baik ya oleh beberapa pihak yang ada di sekitar kamu. Sehingga apa? Pendirian itu juga merupakan situasi yang harus bisa untuk lebih diperhatikan di dalam posisi diri kamu. Dan kemudian bagaimana nasib dia? Nasib dia sebenarnya dalam kondisi yang terjadi saat ini juga memang kamu sudah punya insting gitu ya. Kamu percaya dengan karma yang bakal muncul. Kamu percaya dengan karma-karma yang akan terjadi. Sehingga kalau bisa dikatakan saat ini dia pun juga sedang mulai merasakan ada beberapa karma yang sedang dihadapi. Memang belum seutuhnya, tapi pelan-pelan dia sudah mulai merasakan ada beberapa karma-karma itu. Nah, kita akan coba untuk lihat karmanya itu dalam situasi yang seperti apa gitu ya. Oke, kita di sini akan coba untuk lihat situasinya seperti apa. Di sini dia jujur saja sudah mulai merasakan ada beberapa ketakutan-ketakutan yang terjadi. Artinya apa? Dalam kondisi saat ini, jujur saja dia juga merasakan ada beberapa ketakutan-ketakutan yang muncul. Dia takut melangkah, dia takut untuk mengambil keputusan. Sehingga apa? Dia selalu dihantui dengan rasa bersalah. Dia dihantui dengan rasa takut untuk pengambilan keputusan yang ada di dalam posisi diri kamu. Sehingga memang saya rasa di sini kamu juga harus bisa untuk lebih memperhatikan juga dengan situasi yang ada. Dan kalau kamu amati secara spesifik gitu ya, orang ini juga betul-betul merasakan ada beberapa ketakutan-ketakutan yang ada. Dia takut gagal, dia takut melangkah, dia takut ketahuan dan sebagainya. Karena apa? Di kartu ini dia pun juga sepertinya nggak terlalu mudah percaya gitu loh dengan situasi sekitarnya, dan dia mengalami krisis kepercayaan diri. Sehingga memang kalau bisa dikatakan dia pun juga secara personal merasakan ada beberapa situasi dia tidak begitu yakin terkait dengan dirinya sendiri. Sehingga bisa dikatakan dia pun juga merasakan adanya beberapa kondisi yang dia mengalami krisis kepercayaan. Dan di sini kamu juga bersyukur gitu loh. Karena apa? Ada kekuatan besar yang memang juga akan menghancurkan dia. Sehingga apa? Di sini ada kartu yang menggambarkan ada kekuatan besar yang memang juga akan menghancurkan dia. Sehingga apa? Kondisi yang terjadi berikutnya adalah determinasi kamu itu akan kuat. Sehingga dengan adanya determinasi kuat yang ada di dalam diri kamu, orang yang sudah berbuat curang dengan kamu, orang yang sudah berbuat zolim dengan kamu, di sini juga akan merasakan ada beberapa situasi hambatan di dalam karirnya. Dan tunggu saja, dia pun juga akan merasakan ada beberapa hambatan-hambatan yang terjadi. Sehingga apa? Dia yang menzolimi kamu, dia yang menyakiti kamu, akan mengalami beberapa hambatan-hambatan yang muncul. Sehingga untuk personal diri kamu akan tahu ternyata ada balasan yang saya rasa juga sudah mulai terjadi. Sehingga kamu fokus saja dengan apa yang kamu kerjakan, fokus dengan kebaikan kamu, fokus dengan kekuatan kamu, dan fokus dengan perkembangan yang sudah terjadi di dalam diri kamu. Gak usah mikir yang macam-macam. Sekarang saatnya kamu tuh bisa fokus dengan diri kamu tanpa harus memikirkan hal-hal yang ada di luar dari kendali kamu. Jadi ya kurang lebih seperti ini situasi yang terjadi. Sekian, terima kasih. Jaya Dewi Jayanti, Lepudine Pangastuti, Jaya Didiningrat, Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.